Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bagi sidang jemaat, baik yang hadir di dalam gedung gereja maupun sidang jemaat yang mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming. Kita masuk dalam panggilan beribadah, kita ucapkan secara bersama-sama. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Jemaat, disilakan bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 7, bait 1, 2, dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Jemaat duduk.
Pengakuan dosa. Saudara-saudara sidang jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan menduka citakan hati Allah. Kita berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Mazmur 51 ayatnya yang ketiga, keempat, 13 hingga ayatnya yang ke-14. Pemberitaan anugerah Allah. Saudara-saudara, setelah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita, sekarang dengarlah berita anugerah, berita pengampunan dosa. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jemaat aminkan dengan menyanyikan NKB nomor 10. Dari
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita, di mana kita selalu mendukacitakan hati Allah dan menyakiti, mengorbankan sesama manusia kita, dan setelah kita mendengarkan berita pengampunan dosa oleh darah Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita mendengarkan amanat hidup baru tentang bagaimana perilaku hidup kita sebagai manusia ciptaan baru oleh Allah tiap-tiap hari. Kita akan baca berbalasan dari 1 Korintus 13 ayat pertama hingga ayatnya yang 13. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman Tuhan, firman berkata, sekalipun aku berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat aminkan dengan Kirun Jemaat 376 ayat 1, 2, dan 4. Selamat dan sentosa
menyertai saudara-saudara. Kita berdoa untuk pembacaan firman Allah. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkau menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian saat ini pembacaan Alkitab terangkat dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-21 yang berbunyi sebagai berikut. Pelayanan untuk perdamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami. Sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kami dapat menghadapi orang-orang yang bermegam karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab kami tidak menguasai diri. Jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih karunia yang menguasai kami, kasih karunia Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus.
Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, demikian itulah pembacaan firman Allah pada kebaktian saat ini. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi, yang menjadi nats khotbah pada kebaktian saat ini saya angkat dari ayatnya yang ke-17 bagian A. Ayatnya yang ke-17 bagian A yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara, dengan nats khotbah ini dan melalui keseluruhan ayat-ayat bacaan kita tadi, firman Tuhan hendak memanggil kita supaya kita hidup sebagai manusia ciptaan baru. Supaya kita hidup sebagai manusia ciptaan baru. Ini sekaligus menjadi tujuan pemberitaan firman Allah pada kebaktian saat ini. Saudara-saudara yang saya kasihi, tempo dulu ada nyanyian paduan suara yang liriknya antara lain berbunyi sebagai berikut. Jika di sini ada peperangan, jangan bimbang, baik ingatlah. Dunia ini medan peperangan, bukan tempat damai yang bakal. Saudara-saudara, perang atau permusuhan itu terjadi dan berlangsung pertama-tama dalam diri kita, tiap-tiap orang. Karena kita masih ada dalam kedagingan. Kita masih ada dalam tubuh yang dikuasai oleh dosa. Hawa nafsu kedagingan masih menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Permusuhan itu juga berlangsung antara orang seorang, antar tetangga dengan tetangga. Permusuhan itu juga berlangsung antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak. Juga berlangsung antara kelompok di tengah masyarakat, entah itu kelompok agama, suku, dan bangsa. Dan benih-benih permusuhan itu ditabur oleh iblis. Iblis berusaha sedemikian rupa sejak kejatuhan manusia di Taman Firdaus. Iblis berusaha sedemikian rupa untuk melawan pekerjaan Allah di tengah dunia ini. Yaitu pekerjaan keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Kristus Yesus. Dan tentang pekerjaan keselamatan yang akan dikerjakan dalam Kristus Yesus itu sudah dikatakan oleh Allah sejak di Taman Firdaus, Kejadian 3 ayat 15.
Aku akan mengadakan perseteruan antara benihmu, yaitu benih ular, iblis, dan benih perempuan ini. Kata benih di sini untuk perempuan itu tunggal, bukan jamak. Jadi menunjuk kepada satu orang. Jadi sejak di Taman Firdaus, Allah telah menjanjikan kelahiran seorang yang akan menghancurkan, meremukkan kepala ular, yaitu iblis itu. Dan orang itu adalah Mesias atau Kristus Yesus. Karena itu saudara-saudara, sebenarnya pada asasnya segala bentuk permusuhan yang ada dalam dunia ini sumbernya adalah permusuhan antara Allah dan iblis. Permusuhan antara Allah dan iblis. Tetapi menurut firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca pada hari ini, kepada kita diberitakan suatu Injil, suatu kabar baik, kabar kesukaan, bahwa Allah yang senantiasa kita sakiti hatinya, sekarang telah mendamaikan dirinya sendiri. Bahwa Allah yang murka terhadap kita manusia berdosa, Allah telah mendamaikan dirinya sendiri. Tidak dikatakan mendamaikan dirinya dengan manusia, tetapi dikatakan mendamaikan dirinya sendiri. Artinya Allah berkeputusan untuk tidak lagi marah kepada kita. Yaitu kita manusia yang berdosa. Allah menyatakan bahwa kita manusia berdosa sekarang menjadi orang-orang yang benar di hadapan pengadilannya. Jadi Allah yang menyatakan hubungan yang baik itu dengan kita. Membentuk hubungan yang baik dengan kita manusia. Bukan kita manusia yang mengajak untuk berdamai dengan Allah. Dengan segala cara, dengan mempersembahkan segala bentuk persembahan. Bukan. Allah yang mendamaikan dirinya. Artinya Allah yang mengatakan bahwa kita manusia yang berdosa sudah Dia ampuni. Sudah tidak sakit hatinya lagi. Sudah tidak murka lagi terhadap kita. Jadi Allah yang mengulurkan tangan kasih-Nya dan menjemput kita datang kepadanya. Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Ayatnya yang ke-19. Itulah penggenapan dari firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Yang mengatakan kepada orang Israel, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kesumba, akan putih seperti bulu domba. Dalam dunia ini, kita tidak akan pernah mendengar berita yang seperti itu. Berita yang mengatakan bahwa Allah telah mendamaikan dirinya sendiri dengan kita manusia berdosa. Itu hanya ada dalam Injil dan itu yang disebut kabar baik. Mengapa tidak ada berita yang seperti itu? Di tengah dunia ini, di mana manusia berusaha sedemikian rupa sejak manusia jatuh ke dalam dosa untuk memperoleh perdamaian dengan Allah. Mengapa tidak ada berita yang seperti itu?
Oleh karena penebusan dosa yang menjadi landasan perdamaian antara Allah dengan kita manusia, itu hanya terjadi melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitannya. Tanpa darah tidak ada pengampunan, kata surat Roma. Jadi kematian Kristus adalah kematian kita. Kematian Kristus adalah kematian kita. Kitalah yang sebenarnya harus mati. Tetapi karena kasih Allah yang demikian itu, sehingga Kristus mati, yang mati menggantikan kita. Kristus mati menggantikan kita. Dan Tuhan Yesus sendiri katakan kepada Nikodemus, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Supaya barang siapa, tanda kutip, yang percaya akan Dia tidak binasa. Saudara-saudara, untuk merelevansikan kata barang siapa, supaya lebih konkret dan lebih hidup, coba saudara kita ganti dengan kata saya. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya saya yang percaya akan Dia tidak binasa. Atau lebih konkret lagi, coba kita gantikan kata barang siapa dengan nama diri saya. Misalnya, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya FN boleh yang percaya kepadanya tidak binasa. Mengapa kita harus menggantikan seperti itu? Kalau kita tidak gantikan kata barang siapa seperti itu, maka ayat ini akan menjadi ayat yang kabur bagi kita karena bersifat umum saja. Padahal bagi saudara-saudara dan sayalah Kristus itu mati di atas salibnya. Kristus telah mati karena dosa semua orang. Sebab itu kita semua yang percaya kepadanya juga sudah mati karena dosa. Kata Rasul Paulus pada ayatnya yang ke-14. Artinya segala utang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Kristus. Ini yang tersirat dalam istilah penebusan. Menebus artinya membayar sesuatu, membayar utang. Dan utang kita kepada Tuhan Allah adalah utang dosa yang terus tetap dituntut oleh Tuhan, tetap dituntut oleh Tuhan. Tapi utang dosa itu sudah dibayar lunas oleh Kristus Yesus di atas salibnya. Karena itu kita yang percaya kepada Kristus bukan lagi orang-orang berdosa. Kita yang percaya kepadanya bukan lagi orang-orang berdosa. Karena kita sudah mati karena dosa. Kita adalah manusia ciptaan baru. Karena kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Kita adalah manusia ciptaan baru Allah di dalam Kristus Yesus itu melalui kebangkitannya. Itulah buah pendamaian Allah dengan kita manusia.
Sekarang saudara dan saya bukan lagi musuh Allah. Saudara dan saya bukan lagi musuh Allah. Melainkan kawan sekerja Allah dalam dunia ini. Yohanes 15 ayatnya yang ke-14 katakan, aku tidak memanggil lagi kamu hamba, melainkan aku memanggil kamu sahabat. Tapi tidak otomatis ketika kita menjadi Kristen lalu kita menjadi sahabat Kristus. Tidak. Karena ayat 14 itu tadi baru koma. Masih ada anak kalimat. Anak kalimatnya berbunyi, jikalau kamu melakukan kehendakku, firmanku. Jadi sebagai sahabat-sahabat Allah, sahabat-sahabat Kristus, kita harus hidup menurut apa yang Kristus firmankan kepada kita. Kalau kita hidup melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Kristus kehendaki, maka kita bukan sahabat Kristus. Kita kembali ke keadaan sebelumnya. Yaitu kita menjadi musuh Allah dan menjadi sekutu-sekutu iblis. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa dalam kematian Kristus kita telah mati karena dosa. Dan dalam kebangkitan Kristus kita telah bangkit ke dalam kehidupan baru. Berarti sekarang kita adalah musuh-musuhnya iblis. Dan bukan hanya iblis yang memusuhi kita, kita harus memusuhi iblis. Tidak boleh lagi kita berkawan dengan iblis. Atau dengan istilah Rasul Paulus dalam bacaan tadi, kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Prajurit itu hakikatnya tidak tinggal terus di asrama. Dia harus berada di lapangan, di medan tempur. Demikianlah sebagai laskar-laskar Kristus, prajurit-prajurit Kristus, kita dipanggil tugaskan. Kita dipanggil tugaskan untuk memberitakan kabar perdamaian itu kepada semua orang. Mengapa kita harus sibuk dengan semua orang? Karena perdamaian Allah dengan kita manusia tidak diperuntukkan hanya untuk kita dan anak-anak kita. Tidak diperuntukkan hanya untuk keluarga kita, untuk jemaat dan gereja kita. Tapi diperuntukkan kepada dunia ini, kepada semua orang. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini. Tidak dikatakan demikian Allah mengasihi gereja, tidak. Mengasihi dunia ini. Tapi di dalam kata dunia itu, ini termasuklah kita yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu kitalah utusan-utusan Kristus itu. Kata Paulus pada ayatnya yang ke-20. Tugas pengutusan kepada para rasul adalah tugas pengutusan kepada kita gereja. Lalu dengan cara bagaimana? Kita memberitakan kabar perdamaian itu kepada semua orang. Caranya ialah dengan cara hidup sesuai dengan Injil Kristus. Hidup sepadan dengan Injil Kristus. Surat Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-27. Paulus katakan kepada orang Kristen di Filipi, hanya hendaklah hidupmu
sepadan dengan Injil Kristus. Kata hanya berarti tidak ada pilihan lain. Itu syarat. Syarat hidup kekristenan ialah hidup sesuai sepadan atau sesuai dengan Injil Kristus. Dan untuk itu kita tidak harus ke sekolah pendeta dulu, sekolah teologi, kursus Alkitab. Tapi di tengah kehidupan kita tiap-tiap hari, melalui gaya hidup kita, style life, gaya hidup, cara kerja kita, cara bertutur kata kita, cara hidup berumah tangga kita, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam pergaulan kita, melalui pertemuan dengan semua orang, dalam seluruh aspek kehidupan kita, hidup kita harus selalu sepadan dengan Injil Kristus. Dan untuk itu, cobaan yang paling berat yang pertama-tama harus kita lawan adalah cobaan pada diri kita sendiri. Iblis tidak menggoda kita dengan melempar batu dari luar. Kalau hanya melempar gedung gereja, itu tidak soal, sebentar dibangun kembali. Tapi percobaan yang dipakai oleh iblis adalah melalui keinginan-keinginan kita. Surat Yakobus katakan kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita. Ketika kita diseret untuk melakukan apa yang kita ingini itu. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya. Surat Yakobus 1 ayatnya yang ke-14. Keinginan itu keinginan apa? Yang pertama keinginan daging. Yang kedua keinginan mata. Yang ketiga kecongkakan, keangkuhan hidup atau kecongkakan. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. Keinginan daging adalah godaan hawa nafsu seksual yang ada pada tiap-tiap orang, laki-laki dan perempuan, tidak terkecuali pendeta. Yang menjebloskan manusia ke dalam perselingkuhan, persinahan, percabulan dan berbagai bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu seksual itu. Itu keinginan daging. Keinginan mata ialah apa yang kita lihat lalu kita tertarik. Seperti Hawa ketika ia berjalan-jalan di Taman Firdaus, ia melihat buah pohon yang pengetahuan yang baik dan jahat itu, begitu indah buah itu. Timbul dalam hatinya enak untuk enak dipandang mata. Karena ia tidak dapat mengatasi keinginannya, ia memetik. Karena ia berharap buah itu akan manis sekali. Tapi ketika ia makan buah itu, ia jerumuskan manusia seluruh turunannya alam semesta sekarang jatuh ke dalam kekuasaan iblis. Itu keinginan mata. Apa yang kita lihat, yang sebenarnya bukan hak kita untuk memilikinya. Yang ketiga ialah keangkuhan hidup. Tinggi hati, kesombongan, kesombongan karena jabatan, kesombongan karena darah bangsawan, kesombongan karena pendidikan dan lain sebagainya. Itu yang pertama-tama harus kita lawan.
Kalau kita mau hidup sepadan dengan Injil Kristus, maka kita pertama-tama harus melawan segala keinginan-keinginan itu. Keinginan sendiri tidak dosa. Kalau kita ingin melihat seseorang, melihat kekayaannya, harta bendanya dan lain sebagainya, itu bukan dosa. Dosa kalau kita terseret ke situ, dipikat ke situ, lalu kita melakukan. Pencobaan-pencobaan itu dapat kita gambarkan dengan burung-burung. Burung-burung itu bebas terbang di atas kita, di langit. Ia bebas sampai terbang di atas kepala kita. Yang tidak boleh terjadi ialah burung kita biarkan buka sarang di atas kepala kita. Itu tidak boleh, bukan haknya. Dia punya hak terbang di udara. Jadi kita boleh dicobai. Cobaan apa saja iblis, seperti Tuhan Yesus di padang belantara. Yang tidak boleh terjadi ialah kita jatuh ke dalam pencobaan itu. Kalau begitu, apa kesimpulannya? Kesimpulannya ialah seperti yang Paulus katakan dalam surat Roma 14 ayatnya yang 8. Paulus katakan jika kita hidup untuk Tuhan. Jadi tidak hidup untuk hawa nafsu, tidak hidup untuk kecongkakan, tidak hidup untuk melayani keinginan mata dan seterusnya. Jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati juga kita mati untuk Tuhan. Dan kesimpulannya ialah baik kita hidup maupun kita mati, kita adalah milik Kristus. Baik kita hidup maupun kita mati, kita adalah milik Kristus. Karena itu kita tidak boleh lagi hidup untuk diri sendiri, untuk memuaskan diri dengan segala keinginannya. Tapi kita harus hidup untuk Kristus. Dan kalau kita hidup untuk Kristus, itu juga berarti kita hidup untuk sesama. Mengasihi sesama. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai ciptaan baru Allah, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Dan hiduplah sebagai manusia baru. Dan dengan cara itu maka semua orang akan tahu bahwa saudara adalah pengikut Kristus. Amin. Diberikan kesempatan kepada vokal grup PKB Rayon 3 untuk memuji Allah dengan kidung. Vokal grup PKB Rayon 3. Ada?
Amin. Tuhan berkati. Saudara-saudara sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Rohul Kudus? Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita akan bersatu dalam doa syukur dan syafaat, dan ada beberapa pokok doa yang disiapkan oleh Majelis Jemaat. Pertama, saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Yang berhari ulang tahun per hari ini yang tercatat adalah Teresa Gracela Rayon 4. Dan mereka yang berhari ulang tahun sepanjang pekan ini. Keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sepanjang pekan ini, keluarga Alexander dan Ibu Paulina Patayang 24 Juli, keluarga Ronald Tengkano dan Ibu Puput Puspitasari 25 Juli, keluarga Hendra Olivia Ratu dan Ibu Clara Yanesa Smita Kodo juga 25 Juli, dan keluarga Matius Toding dan Ibu Ayu pada 30 Juli. Beberapa saudara kita yang masih berada dalam perawatan berat. Perawatan intensif di rumah sakit. Penatua Simpson Rumono, penatua Jemaat Matahilo Mawewe, tapi beberapa keluarganya ada di Jemaat Oret Labora. Opname di Rumah Sakit Batramas, cuci darah. Ibu Thomas Tandi Payung di Rumah Sakit Batramas. Yosua, anak dari penatua Hermin Misisiwa dan Bapak Yakub Boy itu di Jakarta. Kemudian Bapak John Rampo Alo di Rumah Sakit Hermina Kendari, dan Yoel Lindo. Kita akan sebut bahwa mereka dalam doa syafaat kita, dan untuk itu marilah kita tunduk berdoa. Allah Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Oleh karena kebaikan-kebaikanmu yang tiada putus-putusnya. Di sepanjang kehidupan kami. Dan secara khusus, sepekan yang baru berlalu, Engkau telah menyertai, melindungi, memimpin, memberkati kami. Engkau telah menguatkan, menghiburkan kami. Sehingga kehadiran kami di hadapan hadirat-Mu pada saat ini adalah wujud nyata dari kasih setia-Mu itu. Kami mengucap syukur Bapa.
atas firman-Mu yang telah ditaburkan di tengah-tengah kami. Firman-Mu yang mengungkapkan siapa sebenarnya kami. Bahwa kami adalah manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Bahwa kami adalah sahabat-sahabat Kristus bila kami hidup seturut sepadan dengan Injilnya, Injil Kristus. Karena itu kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya di tengah kehidupan kami dari hari ke hari, kami sungguh-sungguh mendemonstrasikan kehidupan baru, hidup sebagai manusia baru. Berikan kekuatan kepada kami sehingga kami mampu melawan keinginan-keinginan yang dipakai oleh iblis untuk menyeret menjatuhkan kami. Berikan kepada kami kekuatan, keberanian untuk melawan diri sendiri dengan segala keinginannya. Untuk melawan segala bentuk kuasa dosa, baik dalam hidup berumah tangga, pernikahan kami maupun di tempat-tempat di mana kami keluar bekerja dan dalam pergaulan kami dan seterusnya. Kuatkan kami Bapa, supaya dunia mengenal, mengetahui bahwa kami adalah orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Kristus. Puji syukur Bapa atas kebaikan-kebaikan yang Kau telah curahkan kepada kami tiap-tiap rumah tangga. Sehingga kami boleh menjalani dari hari ke hari dalam terang penyertaan-Mu. Terima kasih banyak atas kekuatan iman, atas penghiburan yang Kau karuniakan kepada kami di tengah dunia yang gelap ini. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan berumah tangga kami. Engkau memberkati kami tiap-tiap keluarga dan rumah tangga. Engkau memberkati anak-anak dan cucu-cucu kami. Engkau pelihara kami semua Bapa. Engkau memimpin dan memberkati ketika tiap-tiap hari dan khususnya sepekan yang akan datang. Kami akan keluar meninggalkan rumah tangga kami ke tempat-tempat di mana kami menyebar dan bekerja. Supaya di mana kami pergi dan bekerja dan hadir, di sana kami hadir sebagai murid-murid-Mu, sebagai laskar-laskar Kristus yang hidup itu. Sehingga kami semua boleh hadir di tempat-tempat di mana kami bekerja, penuh dengan kesetiaan, penuh dengan kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Juga anak-anak dan cucu kami yang tiap-tiap hari meninggalkan rumah menuju ke tempat-tempat di mana mereka bersekolah. Ataupun di kampus-kampus di mana mereka mengikuti perkuliahan. Anak-anakmu, pemuda-pemudimu di tengah sidang Jumat yang kelak menjadi tiang penopang pertumbuhan sidang Jumatmu, Engkau berkati mereka. Engkau pelihara supaya mereka tekun berjalan di belakang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Perjuangan hidup mereka di bangku pendidikan, perkuliahan, ataupun di tempat-tempat di mana mereka sedang bekerja, ataupun mereka yang belum mendapatkan lapangan kerja, Engkau kiranya menolong, memberkati mereka. Kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang Engkau limpah ruahkan dalam kehidupan kami. Di tengah hidup berumah tangga kami mengalami berkat-berkat itu secara nyata.
di mana dari hari ke hari Engkau menambahkan usia kami hingga pada saat ini. Dan secara khusus kami hendak mengucap syukur atas ketambahan setahun usia kepada anakmu Grisa Gracela dan mereka yang akan merayakan ulang tahun sepekan ini. Kami turut bersyukur, bersukacita atas perayaan hari ulang tahun pernikahan kepada beberapa anak-anakmu sepekan ini. Kiranya Engkau menyambut ucapan syukur mereka dan ucapan syukur kami sidang Jumatmu, yang kami naikkan di hadapan hadirat-mu pada saat ini seperti asap bakaran dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-mu. Ketika kami bersyukur bersukacita, kami mengingat saudara-saudara kami yang sementara dalam perawatan berat di rumah sakit. Hambamu Penatua Simpson Rumono, Ibu Thomas Tande Payung, anakmu Yosua, anakmu John Rampoalo yang berada dalam perawatan di rumah sakit. Anakmu Yoel Lindo, dan banyak lagi mereka Bapa yang kami tidak sebutkan nama-nama mereka satu persatu. Engkau mengenal mereka masing-masing, sakit penyakit dan tempat di mana mereka beroleh perawatan. Karena itu kami serahkan mereka semua kepadamu, tubuh dan jiwa mereka. Segala upaya perawatan, pengobatan yang diberikan oleh dokter, perawat, jururawat, kiranya Engkau sucikan dan berkati beserta semua peralatan-peralatannya. Engkau mengetahui kerinduan hati mereka. Kerinduan untuk mendapatkan mujizat pertolongan daripadamu. Keajaiban-keajaiban yang memulihkan, menyembuhkan. Anak-anakmu yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Juga kami naikkan doa ini bagi mereka. Bahkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, pada saat ini dan di tempat ini juga ada banyak anak-anak-Mu yang datang dengan tubuh-tubuh yang terkurai lemah karena gangguan sakit penyakit itu. Engkau tabib yang benar, dokter di atas segala dokter. Kepadamu kami serahkan. Kami berdoa sebagai sidang Jumat. Menyerahkan mereka yang dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Kami juga hendak berdoa bagi para dokter dan pembantu-pembantu yang setiap minggu melaksanakan tugas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Jemaat Orat Labora. Engkau memberkati mereka Bapa, supaya mereka dapat melaksanakan dengan sukacita pelayanan kemanusiaan yang dikelola oleh Jemaat Orat Labora. Bapa dalam surga, sebagai persekutuan Jemaat, kami hendak mendoakan para pendeta, penatua diaken yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala bentuk pelayanan jemaat yang berguna bagi pembangunan sidang Jumat-Mu di Orat Labora, Klasik, Kendari, Konawe Utara, dan Gep Sultra pada umumnya. Kiranya oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus mereka semua bekerja sebagai orang-orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Juga mereka yang mendaya gunakan kemampuan-kemampuan karunia-karunia khusus untuk dipersembahkan dalam kebaktian jemaat. Para pemandu nyanyian jemaat.
para pimpinan paduan suara vokal group, para pengurus pelkat kategorial. Kami mendoakan mereka semua Bapak. Oleh karena mereka semua sementara melaksanakan tugas-tugas yang mulia berdasarkan karunia-karunia masing-masing. Kami memberkati mereka semua. Kami juga hendak berdoa, mengucap syukur oleh karena per hari kemarin Majelis Jemaat telah melaksanakan rapat evaluasi kedua Majelis Jemaat Oral. Kiranya apa yang mereka percakapkan dan putuskan yang kelak akan menjadi panduan kerja pada tahun yang akan datang. Kiranya Engkau memberkati supaya semua program dapat terlaksana dengan baik. Dan Engkau sendiri yang menjaga supaya semua program itu hanya untuk kemuliaan hormat dan kemuliaan nama-Mu, pelayanan terhadap sesama, dan pembangunan sidang jemaat-Mu. Kami hendak berdoa bagi program-program pelayanan yang akan diselenggarakan sepekan yang akan datang. Kebaktian-kebaktian rumah tangga yang akan berlangsung di rayon-rayon. Pemberkatan nikah dan persiapan pembaptisan kudus. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan. Perkunjungan-perkunjungan doa. Kami serahkan kepadamu Bapa. Supaya semuanya dapat terlaksana dengan baik. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami hendak berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami. Dan semua aparat yang ada di bawahnya. Kami hendak berdoa bagi mereka yang bertanggung jawab khusus di bidang keamanan dan pengamanan. TNI dan Polri. Kami mendoakan mereka semua Bapak. Supaya dengan kuat kuasa pertolongan dan pertolongan daripadamu, mereka melaksanakan tugas-tugas yang indah mulia ini. Sehingga kami bangsa yang majemuk ini boleh hidup dalam kedamaian dan perdamaian. Dan kesejahteraan yang daripadamu akan menjadi bagian dari kehidupan kami sebagai bangsa. Juga gerejamu yang Engkau tempatkan di tengah bangsa yang besar dan majemuk ini. Kiranya akan terus bersaksi, menyaksikan Injil perdamaian itu kepada banyak orang. Bapa dalam surga, inilah doa syukur dan syafaat yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Bukan oleh karena kami layak meminta sesuatu, melainkan karena Engkau yang mengendaki supaya dalam segala hal kita membawa kepadamu, kami membawa kepadamu dalam doa syukur dan syafaat. Sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat, tiba saatnya kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan hari ini ada waskom kasih guna meringankan beban penyelesaian studi akhir untuk 11 orang tenaga pendeta GEF Sultra. Mohon partisipasi sidang jemaat. Sementara pudi diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 68, bait 1 sampai 3, tahukah kamu jumlah bintang? Berapa jumlah awan mengitari
Marilah kita berdoa secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya persembahan ini ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan, pembangunan, dan kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Selamat siang, Warta Jemaat, Minggu 24 Juli 2022. Mari kita menyimak bersama-sama Warta Jemaat yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Pada angka Romawi 3, ibadah pemberkatan nikah. Kamis 28 Juli 2022, jam 10 pagi, Saudara Adi Yusuf Irawan dengan Griko Rizka Rory di Gereja Orel, pelayan Pendeta Eleazar N. Bonde STH, Majelis Rayon 2. Pengembalaan dilaksanakan pada Senin 25 Juli dan Selasa 26 Juli 2022 jam 17 di konsistori. Pertemuan dengan kedua orang tua calon mempelai dengan Majelis Rayon 2 pada Rabu 27 Juli 2022 jam 17 di konsistori. Romawi 4, ibadah rumah tangga tidak ada perubahan. Majelis Jemaat Ora et Labora mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun tanggal 24 Juli sampai dengan 30 Juli 2022. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Ora et Labora mengucapkan selamat hari ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu yang merayakan hari ulang tahun pernikahan dari tanggal 24 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli 2022. Semoga dalam rumah tangganya bahagia selalu, Tuhan Yesus memberkati. Penyampaian niat nikah Saudara Hendrik Kurniawan Tosubu dengan Elvira Destiani Poea akan dilaksanakan pada Sabtu 6 Agustus 2022. Pelayan Pendeta FN Bonde MPS. 2. Sakramen Baptisan Kudus Anak dan Dewasa. Minggu depan tanggal 31 Juli 2022 pada ibadah jam kedua akan dilaksanakan baptisan kudus anak dan dewasa. Pengembalaan baptisan dewasa dilaksanakan pada Jumat 29 Juli dan Sabtu 30 Juli 2022. Dan baptisan anak pada Sabtu tanggal 30 Juli 2022 jam 16.30 di konsistori. Katekisasi. Hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sesudah ibadah kedua akan dilaksanakan pertemuan bersama pendeta jemaat
orang tua dan calon katekisan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tambahan, latihan paduan suara Rayon 5, sebentar sore jam 17 WITA di Lorong Bangau, rumah Bapak Yonatan Lada. Demikian warta terakhir. Pada ibadah jam kedua ini yang hadir laki-laki 62, perempuan 98, jumlah 160. Sekian warta jemaat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 379 ayat 1 dan 4 sementara jemaat bangkit berdiri. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita saat ini, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 379 ayat yang ke-7 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Kasih
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.